Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling di kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Salam, selamat Paskah. Banyak manusia yang getol sekali membicarakan agama orang lain tanpa memperdalam agamanya sendiri dan mengamalkannya. Itulah yang terjadi di YouTube akhir-akhir ini menjelang Paskah ini. Sebenarnya bagi orang Kristen tidak ada masalah tentang Trinitas, Tritunggal, di bata si telusada. Lid nge masalah man banta karena Tritunggal. Tapi ada orang yang bermasalah. Dia mengatakan, mengapa Tuhan orang Kristen itu tiga? Ada lagi Allah Bapa, Allah Anak. Kok Tuhan beranak? Siapa bidannya? Aku heran. Dia mencari-cari siapa bidan Tuhan Yesus, sedangkan bidan dia sewaktu dia lahir pun dia nggak tahu. Jadi ada selalu yang mempermasalahkan tentang Tritunggal. Apalagi hari ini tentang kematian Tuhan dan kebangkitannya. Hebat Tuhan kita itu. Kita tidak mengerti apa Tritunggal, tapi kita boleh menerimanya apa itu Tritunggal. Nggak ada masalah bagi kita. Kemarin di sermon Bulang Deren bertanya, gimana nerangkannya sama Deren tentang Allah Tritunggal? Kata teman-temannya dia dibully karena punya Tuhan orang Kristen itu tiga. Ada jawaban dari pendeta kita yang sungguh hebat. Katakan saja Tuhan kita itu hebat. Karena jangankan sama Deren kita terangkan apa itu Tritunggal, sama laki Deren pun susah menerangkannya. Dia udah emeritus. Karena ada yang orang bercerita tentang Tritunggal itu bagaikan matahari. Matahari itu tidak bisa kita lihat, tapi yang kita lihat itu adalah sinarnya. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, mataharinya itu, sinarnya itu adalah Yesus Kristus yang bisa kita lihat. Dan panas itu yang kita rasakan itulah Roh Kudus. Ya, boleh saja bercerita tentang itu. Ada orang mengatakan Bapak Afiel dan Bendahara Runggun Bandung Barat, dosen Maranatha, itu satu. Kalau gitu Chandra Sinuraya, itu udah 4. Bagaimana menerangkannya?
Itu maka Alkitab ini menjelaskan bahwa Tuhan itu akan memberikan hikmat di atas akal pikiran manusia. Jadi sampai sedetik ini kita tidak mempermasalahkan di bata si telusada. Ada Roh Kudus yang menjelaskan bagi kita. Itu maka jangan berdebat Trinitas dengan orang lain kalau dia tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tapi bagi orang-orang Kristen yang kita mari berdiskusi tentang Tritunggal, oke. Tapi jangan pernah berdebat untuk Tritunggal. Berdebat adalah pertukaran ketidaktahuan. Berdiskusi adalah pertukaran pengetahuan. Hari ini kita ditanya, mengapa Yesus hidup lagi? Itulah tema kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, Dia hidup kembali. Inilah rahasia terbesar yang mereka tidak tahu. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita hari ini tentang kebangkitan Tuhan dan bagi mereka yang belum percaya. Ibu yang pakai baju putih itu, yang pakai kacamata, tadi pagi cepat sekali bangun untuk mempersiapkan Paskah ini. Lebih cepat dari Maria Magdalena. Kita hadir penuh di gereja ini. Itu semua sia-sia. Kehadiran kita hari ini tidak ada gunanya. Kita mendengarkan firman Tuhan tidak ada gunanya. Apalagi yang khotbah hanya Pertua Emeritus Bapak Egi. Apa yang dia tahu? Dia tidak ada menyaksikan kebangkitan itu. Jadi percuma kita hadir pagi-pagi tadi udah di sini semua. Apalagi pengurus Moria tadi udah latihan nyanyi. Sia-sia. Itu bukan kata saya. Itu kata Alkitab. Kata kitab suci. Kalau tidak percaya, mari kita coba buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi bersyukur kita hari ini ada berita kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan itu sia-sia dan kamu masih hidup di dalam dosa. Dosa adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita pasti semua tidak taat kepada Tuhan. Sampai detik ini, aku terkadang bingung. Tuhan yang taat kepada kita atau kita yang taat kepada Tuhan? Beberapa hari yang lalu berangkat Moria ke Bali. Di warta jemaat ada diberitakan, doakan kami Moria-Moria berangkat ke Bali. Saya, karena istri saya pun ikut juga saya berdoa itu. Saya doakan. Tuhan mendengarkan doa itu. Tuhan yang taat. Sampailah Moria di Bali dengan keadaan selamat. Langsung masih di bandara, Pak, kami sudah mendarat ya di Bali. Puji Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita, Dia taat. Tapi aku tidak tahu apakah waktu sudah mendarat itu Moria taat kepada Tuhan. Tapi hebat. Moria yang berangkat itu tadi, saya percaya dia juga taat karena dalam mengikuti KPI, juara 1 ketertiban. Tepuk tangan dulu buat Moria, juara 1
ketertiban. Saya pikir-pikir itu mungkin karena ketua Morianya orangnya disiplin. Dan kalau menertibkan itu dia lihat aja gini. Alkitab mengatakan kalau pimpinanmu baik, maka bangsamu juga baik. Jadi pimpinan Moria itu baik, ya mudah-mudahan nanti bisa 3 periode. Kalau P2P Moria sudah dirubah. Jadi maksud saya hebatnya Moria itu, hebatnya perempuan itu hari ini kita bicarakan. Bukan tanggal 7 Mei nanti. 7 Mei nanti itu Mamre berangkat ke Jogja, Porseni dan KPI. Aku tidak tahu apakah juga nanti mendapat juara 1 ketertiban. Allahu alam. Karena kami pernah KPI ke Sukamakmur, belum selesai KPI itu, Mamre Bandung Barat sudah berbaris di pinggir sungai Sembahe, dekat jembatan itu ke sana. Nah, di pinggir itu sudah berbaris semua motong biang. Kalau kita bicara Sembahe, berarti kita akan tahu siapa pimpinannya yang membawa ke situ. Siapa kira-kira? Bapak Ella katanya, karena dialah memang di sana. Tapi hari ini salah. Yang membawa waktu itu pimpinan ke sana Naras. Aku tidak pernah membaca di Alkitab ini ada murid-murid Tuhan Yesus perempuan. Dari 12 itu semua laki-laki. Tapi pagi-pagi hari tadi ada sekelompok perempuan yang membawa rempah-rempah menuju kuburan Yesus. Aku bertanya, di mana yang laki-laki? Hari ini juga di gereja kita lebih banyak perempuan. Ataukah yang laki-laki tidak ke gereja hari ini juga masih sama dengan murid-murid Tuhan Yesus? Setelah Yesus disalibkan hari Jumat, hari Sabtu itu hidupnya paling pedih. Orang yang dia banggakan selama ini sudah disalib dan mati dan dikuburkan. Hari Sabtu pengharapan. Paling sedih hidup murid-murid itu. Dia masih dalam ketakutan pada malam itu. Beda dengan ibu-ibu. Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus. Beda. Dalam pergumulan yang berat itu karena Tuhannya telah disalibkan, dia masih menyediakan rempah-rempah untuk besok pagi dia akan berangkat. Pergumulan manusia tidak akan pernah habis. Tapi dalam pergumulan kita yang berat itu, marilah kita masih menyediakan waktu, menyediakan yang terbaik bagi Tuhan. Maka sewaktu mereka berangkat, batu yang besar itu sudah terguling. Dan dia menyaksikanlah kebangkitan Yesus itu. Ada 2 orang di situ berdiri mengasih tahu kepada mereka, apa yang kamu cari? Yesus yang telah mati itu dia sudah bangkit. Seperti yang dia kasih tahu kepada kamu waktu di Galilea. Seringkali kita lupa akan firman Tuhan di dalam penderitaan kita yang berat. Kita lupa bahwa Tuhan itu mampu menggeser beban batu yang besar itu. Murid-murid yang laki-laki di mana? Masih dung-dungan di suatu rumah berkumpul. Masih ketakutan di pagi-pagi hari itu. Orang lain sudah sampai di kuburan. Kalau hidupmu selalu dalam ketakutan, tidak akan pernah merasakan sukacita kebangkitan.
hidup teruslah di dalam ketakutan, sehingga kabar yang hari ini pun tidak membawa sukacita. Tapi ibu-ibu, dia di dalam pergumulan beratnya masih datang ke kuburan Yesus membawa yang terbaik. Memang benar kata Alkitab bahwa perempuan ini adalah penolong. Sadarlah ibu-ibu, ibu itu lebih kuat karena ibulah jadi penolong. Pria terhebat, terkuat di dunia ini siapa? Samson. Siapa yang mengalahkan Samson? Tapi nggak usah jadi Delila lah. Tapi itulah hebatnya perempuan-perempuan ini, sehingga mereka di dalam penderitaannya itu masih sanggup melihat Tuhannya. Lihatlah Tuhanmu pada penderitaan yang berat, sehingga batu yang tergulingkan itu, batu yang besar itu akan tergulingkan. Beban kita tidak akan sebesar batu yang besar yang menutupi kuburan Tuhan. Sekarang pertanyaan mereka kembali, kalau memang Tuhan itu bangkit kembali, kenapa harus mati? Kalau memang kita itu akan sembuh juga, kenapa harus sakit? Kalau memang barang kita yang hilang itu akan dapat kembali, kenapa harus hilang membuat kita tidak tidur semalaman? Ada yang paling ditakutkan oleh orang yang pernah lahir. Ada satu yang dia paling takutkan, kecuali orang karo. Itu dua. Orang yang lahir, yang pernah lahir, yang paling dia takutkan adalah mati. Kalau orang karo dua, selain mati, dia takut juga begu. Kalau nggak percaya, pengakuan iman rasuli GBKP sebelum tahun 80-an, ada yang ingat? Ipakuken ku kayu persilang, mate, jenari nikuburken, nusurku begu. Itulah takutnya orang karo ini terhadap begu. Petuluarikan keke ibegunari. Jadi Tuhan tahu apa yang paling kita takutkan. Dua minggu yang lewat ada mamre di gereja tetangga kita. Dia kebetulan panitia Porseni Jogja. Itu maka dia naik motor ikut mamre. Setelah mamre itu dia bicarakan tentang Porseni Jogja. Waktu dia bicara-bicara itu karena agak lama ada seorang mamre keluar. Kemudian dalam tempo 15 menit dia datang lagi. Setelah mereka bicarakan tentang Porseni Jogja, mereka pulang. Tapi waktu pulang, betapa terkejutnya, ketua pimpinan Porseni ke Jogja itu punya NMAX hilang di depan rumah itu. Gue dengar ketua, kita perlu sendingan, beneka motor nu gualah karya berkat dai. Akhirnya ya kacau lah. Yang keluar tadi itu paling ya simpatik. Gue dengarlah si wanepe ketua kayak. Ketuanya bilang, ya udahlah kalau udah hilang ya kita pulang aja. Besoknya lihat di CCTV, temannya yang keluar tadi, itu yang sudah mencuri motor itu, dalam tempo 15 menit dia bisa jual. Hebat sekarang ya. Tempo 15 menit dia kembali lagi. Jadi gue dengar dari teman-teman mamre lah yang mencurinya. Coba. Hebat sekali mamre sekarang ini.
Setelah itu diperiksa-periksa, rupanya dia telah membuat kunci duplikat motor temannya itu. Bukan satu, motor yang lain pun sudah diduplikatkannya, termasuk mobil pendeta yang baru beli itu. Maka kepada pendeta hati-hati juga memberikan kunci sama Mamre, bisa diduplikatkannya. Tapi nggak apa-apa lah, ini belum ada mobil pendeta kita. Kenapa harus hilang kalau dapat juga kembali motor itu? Rupanya ada rencana Tuhan yang lebih besar di situ. Teman kita Mamre itu rupanya sudah sakit, sudah harus direhabilitasi. Jadi dengan kejadian itu kita berdoa sama pendeta untuk dia, kemudian dia mengakui semuanya, rupanya tingkatnya sudah parah sehingga Perpulungan dan Sinulinga Merganya di Bandung ini bersatu pikiran dia, mari kita rehab. Sehingga dia sekarang di Jalan Cihanjuang itu direhab di rumah sakit kadek-kadek kita di sini. Rencana Tuhan dia pakaikan untuk mencuri motor supaya dia bisa direhab. Jadi ada maksud tertentu dari Tuhan terhadap kejadian-kejadian ini. Di Jumat Agung kemarin kita di sini perjamuan kudus sedang meminum darah Tuhan dan memakan roti. Dekat rumah saya, saudara Mamre kita Bandung Barat ini hilang juga NMAX-nya hari Jumat. Dia di sini sedang latihan, motornya hilang di rumah. Sorenya kami datang ke rumahnya untuk berdoa. Udah nggak usah berdoa, Mamrenya lemas. Tapi itu hebatnya perempuan. Moria datang. Bagian berdoa itu enggak apa-apa. Mungkin Tuhan akan nanti berikan lebih besar dari yang hilang ini. Coba hebatnya iman perempuan ini. Kalau Mamre tadi udah lemas. Besoknya dibuka lagi CCTV. Siapa yang mengambil? Temannya. Teman Mamre itu, sehingga dia pakai gua lah ngerawai sampai pertua katanya. Totoken jenari katakan manbana keleng ateku kam ulih kendu saja motor ndai ini. Jadi terkadang melalui kehilangan ini kita diuji bagaimana kesabaran kita. Lang nai Mamresi tandai kita lah pedah lebih motor na bene. Motor-motornya saja pe benai bacikang kerutup ipente. Tapi ini diuji kesabaran. Dan Moria itu saya bangga. Ya, berhasil juga saya jadi pertua yang mendidik Moria bisa menerima keadaan seperti ini. Mudah-mudahan nanti juga dikembalikan motor itu dan saudara kita yang mencurinya itu juga akan sadar. Itu apa yang dilakukan Tuhan adalah semuanya untuk kita, termasuk kematian Tuhan Yesus, karena kita takut mati. Anakku, aku duluan mati. Dia lewati kematian itu. Kemudian manbandu khusus orang Karo yang takut akan begu, 36 jam akan kuhancurkan begu itu. Dia turun dalam kerajaan maut dan bangkit. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah mati, sudah turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Apa masalahnya? Kita ini udah pernah hidup, tidak mungkin tidak mati. Hari ini kita sama-sama merayakan Paskah di sini. Natal GBKP Bandung Barat mungkin tidak selengkap ini lagi.
Coba periksa tiket kita masing-masing nomor berapa tempat duduknya. Kita akan kembali kepada Pencipta. Tidak mungkin tidak. Tapi kenapa kita harus takut? Orang yang takut mati, itulah yang duluan. Karena kenapa? Malam-malam pun dia tidak bisa tenang. Orang yang tidak akan pernah tenang, itu debaran jantungnya tidak normal. Kalau debaran jantung tidak normal, lampas kujah. Jadi walau gimana pun kita harus mati juga, kenapa kita tidak berteman dengan yang sudah pernah mati dan bangkit? Yang sudah mengalahkan begu. Persiapkanlah diri kita untuk mati. Lebih baik mengingat-ingat hari kematian daripada mengingat hari kelahiran. Bersiaplah untuk mati, karena dunia ini adalah bagaikan sebuah kapal yang besar yang sedang mengarungi lautan. Dan di tengah laut, mesin kapal itu sudah mati sekarang. Dan kalau datang ombak yang besar, maka kapal ini akan pecah. Dan semua penumpangnya akan terdampar dan tenggelam. Seorang bapak mendengar berita tentang akan pecahnya kapal ini dan tenggelam. Itu maka dia sibuk memotong kayu. Papan-papan yang ada di sekitar itu dia buat jadi peti mati. Adik gua pe mati nge entah aja ndawoh kari kula udah panikan tena. Maka banna peti matena dia masih sempat membuat peti mati. Maka dungna tutup na peti mati ndai. Setelah itu baru ada ombak yang besar, pecah kapal itu, semua terdampar termasuk bapak ini. Tapi karena dia di dalam peti mati, bagaikan kapal kecil peti mati itu, terombang ambing, sampailah dia di pantai. Diambil orang, dibuka, wah, dipikir ikan paus, rupanya bapak itu tah tarigan tah sempiring laku tamargana. Tapi adalah orang di dalam, satu-satunya dia yang hidup. Kalau kita ingin hidup, persiapkanlah peti mati kita. Gereja ini adalah peti kita untuk bisa selamat nanti bertemu dengan Tuhan. Pandang salib ini. Tuhan telah mati. Tuhan telah turun ke dalam kerajaan maut. Dan Tuhan telah bangkit. Kita bakal mati. Tapi sekarang ada kesempatan untuk hidup. Pergunakan itu. Hiduplah bersama Tuhan. Matilah bersama Yesus. Bangkitlah bersama Kristus. Selamat Paskah Tuhan masuk-masuk kita. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan pengertian bagi kami akan arti kebangkitan Tuhan. Tuhan telah mengangkatkan ketakutan dan kekhawatiran kami. Pakailah kami selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin.